yang saya rekan-rekan guru hebat yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat SD 17 Buton. Alhamdulillah hari ini terima kasih telah diberikan kesempatan waktu untuk saya membagikan pemahaman saya terkait modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 17 Buton. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024 adalah bagian dari tugas kami, saya Ahmad Edi dari Guru SDN 17 Buton. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita akan mulai berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif di SDN Negeri 17 Buton. Tujuannya adalah pertama hari ini kita bisa memahami arti budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami konsep fungsi budaya positif. Dalam hal ini ada beberapa kata kunci, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian terakhir adalah pengalaman saya berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang telah menerapkan konsep-konsep fungsi budaya positif di kelas dan di rumah. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang arti budaya positif. Nah, jadi menurut Bapak Ibu kira-kira apa itu arti pengertian dari budaya positif? Dan mungkin dalam hal ini di sekolah ya. Apa arti dari budaya positif? Ya, budaya positif Bapak Ibu, ya seperti yang kita ketahui bahwa mungkin saya mengingatkan Bapak Ibu ya, budaya positif adalah di sini ada banyak pilihan. Yang pertama itu bisa diartikan serangkaian nilai, norma dan kebiasaan yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Kemudian arti yang kedua adalah budaya positif itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran dan perkembangan karakter murid. Kemudian yang ketiga, budaya positif adalah upaya kolektif menyeluruh dari warga sekolah untuk menciptakan atmosfer yang aman, nyaman dan penuh dukungan di mana semua warga sekolah dapat berkembang. Nah, jadi ini adalah bagian dari definisi atau arti dari budaya positif. Mungkin dalam hal ini adalah di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, selanjutnya penjelasan pemahaman terkait konsep-konsep kunci dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi ini perubahan paradigma belajar adalah pergeseran dari pendekatan tradisional yang berfokus pada guru sebagai pusat pembelajaran menuju pendekatan yang lebih berpusat pada murid. Jadi kalau konsep dulu itu guru itu adalah sumber belajar, tapi sekarang ini enggak. Sekarang ini diarahkan pemahaman itu bergeser, dia lebih memberikan penjelasan bahwa pendekatan yang lebih berpusat pada di semua aktivitas kita itu adalah berpusat pada murid. Dalam paradigma baru ini, murid dianggap sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Jadi mungkin saat ini posisi kita sebagai guru adalah kita sebagai fasilitator, menyiapkan, melengkapi semua kebutuhannya supaya bisa memberikan anak didik kita bisa berkembang. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran dari kesalahan dan mendorong perilaku yang baik melalui dukungan dan penguatan positif daripada hukuman. Jadi mungkin artinya mengurangi hukuman tapi lebih banyak pertanyaan ya tindakan positif dukungan. Fokusnya adalah membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi nanti ketika ada anak yang salah yang kayak gitu, mungkin lebih banyak diskusi, ditanyai bagaimana hal-hal yang ingin dirubah perilakunya ke depannya supaya bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dalam konteks pendidikan merujuk pada dorongan atau alasan di balik tindakan seseorang. Dalam disiplin positif, motivasi ini sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman, penghargaan, kasih
diri. Guru perlu memahami motivasi murid yang dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan motivasi mereka dengan cara yang efektif. Ya, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam modul ini mencakup kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, rasa memiliki, dan pemenuhan diri. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, murid cenderung menunjukkan perilaku yang positif dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Sebaliknya, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, murid dapat menunjukkan perilaku yang menantang. Jadi mungkin di dalam pembelajaran kelas kita mungkin kebutuhan dasar ini mungkin ya harus dipenuhi, rasa aman, rasa memiliki, ada kasih sayang di dalam ruang kelas kita, maka di situ ya anak-anak akan merasa nyaman dan betah di dalam ruang kelas kita. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan dalam menangani perilaku murid yang salah dengan cara mengembalikan atau memperbaiki hubungan yang rusak akibat perilaku tersebut. Restitusi mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ini juga mencakup proses refleksi diri, di mana murid diajak untuk memiliki tindakan mereka dan memiliki tindakan yang lebih baik di masa depan. Jadi posisi kontrol restitusi ini, misalnya ada sebuah kasus di kelas kita, yang mungkin lebih banyak kita ditanya ini siswa bagaimana cara, ada solusi bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa, oleh murid. Kemudian yang ke-6, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai atau prinsip yang dipegang bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan murid yang menjadi panduan dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian penjelasan segitiga restitusi adalah model yang membantu dalam memfasilitasi proses restitusi yang terdiri dari 3 langkah: stabilisasi emosi, identifikasi kebutuhan yang mendasar perilaku, dan pencarian solusi yang dapat memulihkan hubungan dan memperbaiki situasi. Jadi mungkin kalau keyakinan kelas ini mungkin hal-hal yang adalah kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi mungkin saling menghormati, itu adalah bagian dari keyakinan kita. Berbicara yang sopan dengan sesama murid, dengan guru, itu adalah bagian dari keyakinan kelas kita. Kemudian di sini terakhir, dari Bapak Ibu guru, pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif di kelas. Di sini, setelah menerapkan konsep-konsep dari budaya positif, saya melihat perubahan yang signifikan dalam dinamika kelas. Pendekatan disiplin positif membuat murid lebih terbuka dan siap untuk belajar dari kesalahan mereka. Saya juga melihat bahwa dengan memenuhi kebutuhan dasar murid, terutama kebutuhan akan rasa aman dan penghargaan, murid menjadi lebih termotivasi dan terlibat aktif, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya juga misalnya ketika ada murid yang berperilaku kurang baik, saya mencoba menerapkan posisi kontrol restitusi dan mengajak mereka berdiskusi tentang alasan dibalik perilaku tersebut dan mencari solusi bersama. Hasilnya, hubungan komunikasi saya dengan murid menjadi lebih baik dan mereka lebih mudah diarahkan. Terakhir ini kalau di rumah ini adalah penerapan konsep ini di rumah juga memberikan dampak positif, terutama dalam berinteraksi dengan anggota keluarga. Dengan memahami motivasi perilaku dan kebutuhan dasar, saya dapat berkomunikasi lebih efektif dan mendukung anggota keluarga lainnya. Misalnya ketika menghadapi konflik kecil, saya mencoba untuk tidak langsung bereaksi negatif, tetapi lebih fokus pada identifikasi masalah dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan pemahaman saya menyampaikan modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu guru hebat di SDN 17 Buton. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Ahmad Edi yang saya hormati, alhamdulillah telah membawakan materi tentang budaya positif tadi. Ya, mudah-mudahan dengan penyajian budaya positif ini khususnya di sekolah kita akan membawa dampak yang sangat baik untuk sekolah kita. Ya, utamanya mungkin akan bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya merugikan sekolah atau hal-hal yang sifatnya merugikan anak-anak yang lain. Iya, karena dengan penerapannya budaya positif ini sangat penting sekali. Misalnya anak-anak sudah bisa tahu bahwa ternyata dengan kita berbudaya positif, seperti antara lain contohnya, kalau kita lewat di depan guru harus mengulurkan tangan atau menyapa atau setidaknya harus pamit. Kemudian begitu juga kalau kita meminta sesuatu kepada guru atau kepada sesama teman itu harus kita izin, kalaupun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, itu semua termasuk contoh-contoh daripada budaya positif. Dan ini akan kelihatan seandainya kita punya anak-anak siswa kita ini, dia terapkan dari sekarang, dari SD kita khususnya di SD 17 betul ini, insya Allah mereka akan terbiasa sampai di SMP, bahkan sampai di perguruan tinggi mereka tetap melaksanakan yang namanya budaya positif itu sendiri. Dan salah satu poin pentingnya itu adalah mengurangi kenakalan remaja. Iya, diawali dengan budaya positif. Ya, seperti di SD sekarang, insya Allah seterusnya baik anak-anak kita maupun keadaan di sekitar kita aman semua. Ya, dengan penerapannya budaya positif. Mungkin itu yang kalau saya tambahkan. Terima kasih atas segala apa yang di penerapannya, dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Dilanjutkan membaca buku halaman 15. Ya, hari ini seperti ini ya. Oh ya, kenapa ini terlambat masuk ya? Mari masuk. Salam. Ya. Kenapa Laila selalu terlambat tiap hari? Bangun kesiangan. Baik, nanti hari pertemuan berikutnya Irwan jangan bangun kesiangan lagi ya. Nah, jadi mudah-mudahan lihat di kesepakatan kelas kita bahwa harus hadir tepat waktu ya pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Ya, dimohon itu untuk selalu sebelum datang ke sekolah itu selalu mempersiapkan perlengkapan sekolahnya dan harus tidur lebih awal ya. Ya, silakan ayo. Ya, yang lain perhatikan itu, kita usahakan itu pada saat malam itu kita tidur lebih awal ya. Supaya nanti pada saat bangun paginya itu ya, kita bangun lebih awal, kemudian di sholat subuh. Ya, bisa dilaksanakan ya. Ini kita akan belajar materi bab 1 asyikah. Baik, coba dilipat pandangannya ke depan. Yang pertama, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat ke. Kemudian yang kedua, Al-Alaq artinya apa? Sebentar darah. Ketiga, surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama sebagai tanda bukti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Keempat, wahyu pertama diterima saat bertawaf di Gua Hira. Waselin, kenapa ini? Tidak mau duduk dengan Nabi Isa. Tidak mau duduk dengan Nabi Isa? Ya. Kenapa tidak mau duduk dengan Nabi Isa? Apa alasannya? Karena dia setiap hari ganggu-ganggu saya terus. Oh, Nabi Isa selalu mengganggu dirimu ya? Oh, ya baik. Jadi nanti sebentar, Waselin nanti Bapak Guru. Sekarang Waselin, Bapak Guru pindah di tempat yang di tempat bangku yang kosong ya. Ya, jadi supaya yang lain Selin, kalau misalnya kamu ribut pada saat pembelajaran berlangsung nanti akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Ya, nanti anak coba Selin coba pindah ke bangku yang kosong yang di belakang. Nah, silakan. Ya. Ya, halo Irwan, bagaimana kabarnya?
Irlan, menurutmu Irlan, menurut kamu, kenapa Bapak Guru memanggil tersendiri diri pada hari ini? Karena saya sudah terlambat. Oh iya, Bangun sekolah. ya, terlambat hadir ke sekolah ya. Nah, jadi mungkin Irlan, seberapa sering Irlan kamu terlambat ke sekolah? Setiap hari. Setiap hari ya. Nah, jadi mungkin ini Irlan pada kesempatan ini saya tidak berbicara tentang hukuman bagi dirimu, tapi saya mengajak kita berdiskusi bagaimana membantu Bapak Guru supaya kita bisa memperbaiki tindakan itu ya, sikap itu ya. Mudah-mudahan Irlan kita bisa berubah supaya kita hadir selalu tepat waktu pada setiap pembelajaran di sekolah. Oh Irlan, coba ceritakan Irlan pada Bapak Guru apa yang membuat dirimu terlambat ke sekolah pada hari ini tadi, dan apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Saya tidur larut malam, Oh tidur larut malam sehingga saya lupa bangun siang, lupa bangun pagi ya. Oh iya, jadi mungkin karena masih mengantuk Irlan ya. Oh jadi masih mengantuk. Biasanya Irlan kalau tidur di malam hari jam berapa? jam 11. Jam 11 malam ya, begadang atau mungkin nonton TV ya. Ya. Film kesukaannya ya apa misalnya kalau film kesukaannya kalau malam? Ditemani ya. Nonton ya TV. Oh itu meeting ya. Oh ya. Jadi mungkin jadi nanti pada saat kamu terlambat, memang saya juga mengerti kalau memang bangun pagi itu memang sulit. Jadi Bapak Guru dulu masih kecil juga memang bangun pagi itu sulit ya. Tapi sekarang Irlan nanti bantu Bapak Guru kita berpikir bagaimana supaya kita berusaha untuk tidak terlambat lagi. Menurut Irlan, bagaimana caranya supaya kita tidak terlambat bangun pagi? Ayo. Kita tidur awal-awal. Oh iya, tidur lebih awal. Supaya tidak bangun Kesiangan. Oh iya. Terus apa lagi mungkin? Menurut Irlan? Menurut saya tidur lebih awal lebih penting. Ya, supaya apa? Supaya kita pergi di sekolah tidak lagi terlambat. Oke, ya jadi menurut Irlan ya bagus ya, setuju ya. Terus Irlan, apakah ada usaha? Apakah ada yang membantu di rumah mengingatkan supaya Irlan itu tidak terlambat, supaya mengubah kebiasaan ini untuk selalu hadir lebih awal ke sekolah? Apakah ada orang tua terlibat dalam usaha ini? Nah, contohnya macam apa? Coba diterangkan. Contohnya macam kakakku dia kasih bantuan saya. Terus orang tua juga terlibat ya? Ya. Oh, mungkin dalam hal ini meminta bantuan orang tua ya, termasuk menyiapkan segala sesuatunya di malam hari. Oh iya. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan itu? Belum ada ya. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan kilas kita bahwa salah satunya poinnya adalah kita berusaha untuk disiplin dan hadir tepat waktu. Mudah-mudahan Irlan keterlambatannya pada pembelajaran pagi tadi mudah-mudahan bisa menjadi dengan usaha yang kita laksanakan Irlan hadir tidur lebih awal. Supaya bangunnya bisa lebih awal ya, tidur lebih awal supaya bangun lebih awal, supaya nanti bersegera lebih semangat hadir ke sekolah ya. Apakah Irlan mungkin sekarang merasa ada yang disampaikan jauh lebih baik ya, sudah mengetahui konsekuensinya ya, bahwa dengan cara-cara bahwa harus tidur lebih awal supaya bangunnya lebih awal sehingga bisa hadir ke sekolah lebih awal ya. Begitu Ran ya. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Terima kasih Irlan ya. Silakan boleh istirahat. Coba. Bagaimana kabar hari ini?
Serlin, apakah kamu tahu mengapa Bapak Guru memanggil dirimu ke ruangan ini? Tahu. Nah, apa itu? Karena saya mengganggu teman-temanku yang lagi belajar. Pada saat pembelajaran ya. Oh ya, alhamdulillah Serlin pun sudah tahu bahwa kesalahannya tadi, kekeliruannya tadi ya. Dan hari ini Serlin, Bapak Guru memanggilmu itu bukan untuk memberikan hukuman kepada dirimu, tapi Bapak Guru mencoba mengajar dirimu, kita diskusi, bantu Bapak Guru ingin membantumu untuk memperbaiki keadaan seperti tadi ya. Baik Serlin, menurutmu Serlin, apa yang membuat dirimu tadi membuat keributan atau bermain pada saat pembelajaran PI tadi berlangsung? Karena saya mengganggu teman-temanku yang lagi belajar, karena saya mengganggu teman-temanku karena saya tidak suka materi ini. Oh, tidak suka materi ini ya. Kamu Serlin merasa bosan ya? Ya, merasa bosan. Ya, baik Serlin. Menurutmu Serlin, pada saat kamu ribut dengan teman-teman, mengganggu teman dan kalian ribut di pembelajaran PI tadi, apakah menurut Serlin itu akan mengganggu teman-teman yang lain? Mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain? Boleh mengganggu ya? Oke. Baik Serlin sudah menyadari tadi tentang kekeliruannya. Jadi sekarang Serlin boleh Serlin membantu Bapak Guru untuk berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa tertib di dalam ruang kelas. Aku Ya, harus silakan. tidak lagi mengulangi lagi kalau ada teman sedang belajar, aku tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggunya ya. Baik Serlin, tadi sekarang coba Serlin ceritakan di Bapak Guru usaha bagaimana cara kita supaya kita itu lebih semangat, lebih nyaman ketika belajar di dalam ruang PAI itu, supaya tidak mengganggu teman. Bagaimana caranya menurut Serlin? Ayo coba. Saya pengen belajar sambil bermain. Oh iya, terus? Dan saya pengen belajar itu dengan teman-teman. Oh, dengan teman-temannya ya. Artinya di dalam kita belajar harus ada Bapak Guru berikan aktivitas bermain di dalam pembelajaran PAI itu ya, supaya Serlin tidak merasa jenuh ya. Oke. Baik Serlin, selanjutnya Serlin, nanti Bapak Guru percaya kepada dirimu bahwa peristiwa seperti tadi tidak akan terulang ya. Jadi nanti dengan teman-temanmu pada saat pembelajaran PAI itu bisa sama-sama lebih semangat, saling menghargai. Apakah Serlin sudah tahu bahwa di kesepakatan kelas kita bahwa keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghormati sesama murid, antara murid dengan murid, kemudian murid dengan guru, baik juga guru juga dengan kalian ya, saling menghormati. Ya, jadi saya percaya dirimu pada saat pembelajaran di pertemuan berikutnya itu, ketika misalnya ada hal yang belum kamu pahami, materi yang belum kamu pahami, kamu belum mengerti, nanti silakan nanti bertanya, diberikan kesempatan untuk bertanya, bukan untuk kita bercanda atau duduk di dalam ruang kelasnya ya. Bisa dilaksanakan itu Serlin? Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Serlin harus menunjukkan sikap yang berubah ya. Oke. Terima kasih Serlin ya. Ya. Boleh Aib. Merasa lebih baik dan berusaha akan tidak terlambat lagi ke sekolah. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Guru, saya akan lebih tidur lebih awal, supaya saya tidak akan lagi terlambat pergi di sekolah. Ini Saya merasa jauh lebih baik berusaha tertib di kelas ini.
Bel